Halo, Assalamualaikum. Kita bertemu di kuliah pengganti Teknik Budidaya Massa Hayati. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang pertanian sebagai sistem. Secara definisi, sistem diartikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang kompleks dan saling berinteraksi. Eh, Saya yakin Anda sudah mempelajari ini di mata kuliah yang lainnya. Jadi, kalau sistem itu ada bagian-bagiannya, ada elemen-elemen atau subsistem. Nah, elemen-elemen ini dia berbeda satu sama lain, jadi membentuk sesuatu yang kompleks dan mereka saling berinteraksi. Jadi, elemen yang satu dengan yang lain, subsistem yang satu dengan subsistem yang lain itu saling berinteraksi. Nah, meskipun mereka itu banyak, terdiri dari banyak elemen, tapi mereka mempunyai kerangka kerja yang otonom serta terorganisir untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, interaksinya itu nanti akan membentuk, eh, mencapai tujuan dari sistem itu. Nah, kenapa kuliah ini adalah pertanian sebagai sistem? Kita akan lihat apakah pertanian itu nanti bisa dianggap sebagai sistem atau tidak. Jadi by definition, secara definisi, salah satu arti dari pertanian itu adalah tindakan atau upaya untuk menghasilkan biomasa. Jadi dengan pertanian kita akan memproduksi massa hayati. Nah, massa hayati ini memanfaatkan energi dari matahari dan sumber daya lahan, jadi alami maupun buatan. Dan biomasa ini dibentuk dari proses fotosintesis dan proses-proses lain yang ada di dalam eh, makhluk-makhluk hayati. Jadi dia akan ada produk biomasanya dan di situ ada banyak proses. Kita akan lihat nanti apakah pertanian itu juga merupakan suatu sistem. Biasanya kita akan eh, melihat sistem itu sebagai proses, suatu proses. Nah, proses ini dia menerima input dari luar dan akan menghasilkan output. Nah, sistem ini akan berinteraksi dengan lingkungan. Kadang-kadang ada feedback atau apa yang dihasilkan oleh output itu yang akan nanti mempengaruhi kembali ke dalam kepada input jika sistemnya adalah sistem tertutup. Kalau sistem terbuka seperti ini, jadi dia ada input, proses, kemudian output. Tapi kalau sistemnya tertutup, dari output itu ada sesuatu yang bisa mengendalikan input. Sistem dalam sistem sendiri itu input ada dua macam, jadi ada input yang terkendali dan input yang tidak terkendali. Jadi tidak semuanya input itu bisa dikendalikan. Jadi ada yang tidak terkendali juga. Kemudian setelah melalui proses dan ada output, maka akan ada output yang diharapkan. Tapi kadang juga ada output yang tidak diharapkan, ada side efek samping begitu. Nah, kalau sistem secara umum contohnya misalkan ada mobil. Di dalam mobil itu ada proses-proses konversi energi dari energi kimia bahan bakar menjadi energi panas. Jadi di dalam engine itu ada perubahan energi dari energi kimia bahan bakar menjadi energi panas, kemudian ada perubahan dari energi panas menjadi energi kinetik, yang itu dia akan menggerakkan piston. Nah,
Kemudian ada proses lagi gerakan dari apa namanya putaran roda menjadi gerakan linier dari kendaraan. Itu proses yang terjadi di dalam mobil. Di dalamnya ada subsistem-subsistem, ada subsistem engine, ada subsistem kelistrikan, ada subsistem transmisi. Nah, itu mereka saling ber apa namanya saling berinteraksi. Tugasnya berbeda-beda. Bagian engine dengan bagian transmisi itu tugasnya berbeda. Bagian eh, perlistrikan itu juga berbeda. Tapi mereka apa namanya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu di output. Jadi outputnya itu mobilnya bisa bergerak membawa penumpang. Mobil yang bergerak membawa penumpang ini adalah output yang diharapkan. Tapi ada juga output yang tidak diharapkan. Misalkan ada sisa bahan bakar. Jadi dia keluarin karbon itu misalkan. Sistem ini juga mendapatkan input misalkan bahan bakar, kemudian ada motornya, ada transmisinya. Jadi apa namanya penampakan fisiknya. Jadi ini ada input yang berupa bahan bakar, motor, transmisi, kemudian tenaga manusia yang dia melalui proses-proses konversi energi dan konversi gerakan, dia akan mengeluarkan output yang berupa gerakan mobil membawa penumpang dan ada sisa bahan bakar. Nah, sekarang kita akan masuk ke apakah pertanian itu adalah sistem. Nah, bisa kita lihat misalkan di sini ada budidaya tanaman pangan, budidaya jamur, kemudian tidak hanya yang berupa uh, tanaman, tapi juga bisa hewan, misalnya unggas. Kemudian kemarin di pertemuan yang pertama kita juga bahas budidaya ikan darat. Apakah pertanian ini juga sistem? Kita lihat bagaimana apakah ciri-ciri sistem itu ada di pertanian juga. Nah, ini misalkan untuk kita ambil yang nomor 1, budidaya tanaman pangan. Nah, pada budidaya tanaman pangan itu ada proses-proses. Ada proses menanam, ada proses memelihara, kemudian ada sampai akhirnya proses memanen ya, dan mereka saling berinteraksi. Jadi kadang-kadang ini juga suatu urutan, tapi bisa juga tidak dalam budidaya ini. Kemudian apa sih input yang dimasukkan? Ada input yang berupa sarana produksi. Sarana produksi misalkan benih, kemudian pupuk, ada pestisida, itu sarana produksi. Kemudian ada input yang tidak terkendali. Input yang tidak terkendali itu misalnya ada cuaca, hujan, angin, sinar matahari, ada kelembapan. Itu adalah input yang tidak terkendali. Nah, pertanian itu sangat dipengaruhi oleh input yang tidak terkendali. Ada beberapa upaya dalam yang kita lakukan sebagai orang yang berkecimpung di teknik pertanian, itu adalah salah satunya adalah mengupayakan input-input yang tidak terkendali ini menjadi lebih terkendali. Baik itu misalkan di luar, misalkan cuaca, itu kita bisa mulai dengan prediksi, mulai dengan melakukan apa namanya, misalkan dia dilindungi dengan rumah kaca, atau kalau misalkan tidak dilindungi dengan rumah kaca, cuaca itu bisa kita ramalkan semacam itu. Kita ada teknik-teknik tertentu, model-model tertentu yang
cuaca ini jadi lebih terkendali. Itu salah satu fungsinya teknik pertanian. Kemudian dari proses budidaya tanaman itu kita dapatkan tentu saja produksi pangan. Ini yang memang kita kehendaki dalam sistem budidaya tanaman pangan. Tapi ada juga output yang tidak dikehendaki, misalkan adanya pencemaran air oleh ada pestisida, pupuk dan sebagainya yang itu terlarut dari sistem budidaya tanaman itu. Ya, jadi jelas bahwa budidaya proses-proses pertanian, misalnya budidaya tanaman pangan, itu dapat dipandang sebagai sistem. Nah, ini contoh proses dalam budidaya padi, misalkan ini ada lanskap tanaman padi. Kita lihat ada proses-proses nanti yang saling berinteraksi. Proses pertama dalam budidaya padi itu biasanya pengolahan tanah. Nah, kita sudah sangat bisa mengendalikan pengolahan tanah ini dengan berbagai alat mesin pertanian misalkan. Ini yang tradisional, pengolahan tanah yang masih tradisional. Kemudian masih proses juga di dalam budidaya padi itu ada proses pembibitan. Jadi pembibitan itu mengubah benih menjadi bibit. Jadi dari biji menjadi tanaman yang kecil. Nah, kemudian ada proses berikutnya itu adalah tanam. Di sini ada proses tanam yang tradisional, yang manual, kemudian ada proses tanam yang dengan transplanter. Kemudian ada proses lagi pemeliharaan, misalnya di sini ada proses pemupukan. Nah, yang terakhir itu adalah proses panen. Ini ada proses panen yang tradisional, yang sebetulnya ini tidak tradisional sekali ya, tapi dalam panen itu kan ada potong, kemudian ada perontokan. Nah, ini proses potongnya masih dengan sabit. Kemudian, tapi ini dengan tracer. Kemudian, ini adalah proses panen yang dengan alat mesin. Nah, kita ini jadi dia langsung dengan alat mesin ini bisa langsung potong perontokan dan nanti bisa juga ada yang langsung pengemasan, langsung di karung. Nah, salah satu tugas dari teknik pertanian itu adalah untuk membantu proses-proses ini menjadi lebih mudah, lebih efisien, kemudian meningkatkan kapasitas kerja juga dan membuat nyaman. Jadi orang yang bekerja di dalam proses-proses pertanian. Ini proses berikutnya, proses pasca panen. Ada pengeringan yang dengan lantai jemur. Kemudian ada ini penyimpanan dengan silo yang di sini juga bisa ada pengeringan juga. Nah, akhirnya ini proses membuat gabah menjadi beras. Ini beras dan nasi yang siap dikonsumsi. Jadi kalau landscape-nya seperti ini, teras, kita juga bisa melakukan rekayasa yang ada di situ karena ini topografi tanah itu termasuk dalam input-input yang tidak terkendali. Dan kita bisa melakukan upaya-upaya supaya input ini lebih bisa dikendalikan. Misalkan di sini adalah membuat teras. Ada lagi misalkan
budidaya ini apa? Tanaman teh. Pada tanaman teh juga ada proses-proses menanam dan sebagainya. Nanti Anda identifikasi sendiri, Anda ambil contoh apa misalkan eh, eh, contoh budidaya yang itu Anda gambarkan sebagai sistem. Ini misalnya budidaya tanaman teh ya. Di sini ada penanaman, kemudian ada perawatan tanaman, kemudian ada pemetikan, kemudian dilayukan, di fermentasi, dikeringkan itu. Ada proses-proses seperti itu dalam budidaya tanaman teh. Apa sih inputnya yang terkendali? Apa input yang tidak terkendali? Ada outputnya apa? Kemudian eh, output yang tidak diinginkan itu apa? Anda bisa juga ambil budidaya tanaman sayuran. Ini ada budidaya buah, contohnya ini ada buah naga. Bisa juga proses yang bukan tanaman tapi hewan. Ini sapi, sapi apa namanya, sapi pedaging. Apa sih yang input yang diberikan? Ada pakan, ada obat-obatan yang untuk kesehatan. Kemudian nanti hasilnya kalau sapi pedaging itu adalah daging. Tapi sapi yang apa namanya sapi juga bisa diambil misalkan tenaganya. Ada sapi jenis lain yang bisa diambil susunya. Jadi nanti dispesifikkan yang apa yang di apa namanya apa yang diinginkan. Ini masih budidaya buah, ada buah melon ini cukup banyak inputnya dan ini dia tidak apa namanya dia dari sisi dengan posisi yang seperti ini dari sisi cuaca dia masih merupakan input yang tidak terkendali. Kalau budidaya melon ini ada di dalam greenhouse misalkan dia jadi input cuaca itu menjadi input yang lebih terkendali. Di sini yang sudah rekayasa yang sudah dilakukan dan dia membuat lebih terkendali adalah penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa ini dipakai untuk mengendalikan kondisi tanah. Jadi lengas tanah, temperatur itu bisa lebih terkendali dengan pemasangan mulsa. Tidak hanya tanaman, ada juga hewan. Misalkan apa namanya? Ini adalah pemeliharaan itik. Nah, nanti silakan Anda buat sendiri, pilih salah satu usaha pertanian yang Anda suka, yang Anda tahu benar-benar proses-proses apa yang di dalamnya, karena Anda harus menggambarkan inputnya apa, input terkendali, input tidak terkendali, kemudian proses-proses yang terjadi itu apa saja. Jadi di situ diceritakan prosesnya apa, kemudian output yang diharapkan apa dan output yang tidak diharapkan apa. Kemudian faktor-faktor lingkungan apa yang tidak faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada proses pada sistem itu. Kemudian nanti diunggah ya ke si master sebagai pengganti dari resensi. Baik, saya kira itu saja kuliah kita kali ini. Selamat bekerja dan sampai ketemu di kelas minggu depan. Assalamualaikum.